Pertama, Anton dan kawan-kawannya melakukan jangkit berantai. Variasi gerakan bertumpu pada satu kaki yang dilakukan Anton dan kawannya yaitu dengan A. Mengangkat kaki satunya. B. Berpindah tempat. C. Melompati balok titian. D. Melompati sebuah rintangan. Jawaban A. Mengangkat kaki satunya. Kedua, Mila dan kawan-kawannya melakukan gerakan sikap lilin. Posisi awal dari gerakan sikap lilin yaitu A. Berdiri tegak. B. Jongkok. C. Tidur telentang. D. Merunduk. Jawaban C. Tidur telentang. Ketiga, pada gerakan sikap kayang, bagian tubuh yang menjadi pusat tumpuan yaitu A. Lutut. B. Punggung. C. Perut. D. Kedua kaki dan tangan. Jawaban D. Kedua kaki dan tangan. Keempat, segala aktivitas senam lantai bisa dilakukan dengan alat bantu, dan alat bantu tersebut digunakan untuk melakukan gerakan guling yaitu A. Palang sejajar. B. Tali. C. Balok titian. D. Matras. Jawaban D. Matras. Kelima, Tono berpegangan pada palang besi. Posisi bahunya berada di bawah palang besi. Dalam aktivitas senam, gerakan yang dilakukan oleh Tono dinamakan A. Mengayun. B. Keseimbangan. C. Menggantung. D. Memutar. Jawaban C. Menggantung. Keenam, posisi mendarat yang tepat pada gerakan lompat, kangkang melewati peti lompat yaitu A. Berdiri dengan satu kaki. B. Jongkok dengan lutut sedikit ditekuk. C. Kaki dengan sikap kangkang. D. Tidur telungkup. Jawaban B. Jongkok dengan lutut sedikit ditekuk. Ketujuh, sikap awal pada gerakan berguling di atas peti yaitu A. Jongkok menunggu hitungan. B. Lari dengan kencang mendekati peti. C. Menolak dengan kedua kaki. D. Lari di tempat. Jawaban A. Jongkok menunggu hitungan. Kedelapan, para siswa melakukan variasi gerak langkah ke depan dan belakang yang dipandu Bapak Guru olahraga. Sikap akhir dari variasi gerak langkah gerakan ini adalah A. Kaki kanan diangkat. B. Kaki kiri di belakang. C. Kedua kaki dibuka agak lebar. D. Kedua kaki dirapatkan. Jawaban D. Kesembilan, putra latihan melakukan langkah ke depan dan belakang dengan mengayunkan kaki kirinya. Maka bagian tubuh putra yang menjadi tumpuan yaitu A. Pundak. B. Perut. C. Kaki kanan. D. Kaki kiri. Jawaban C. Kaki kanan. Kesepuluh, Sinta sedang latihan variasi gerak langkah kaki menyilang. Gerakan langkah kaki yang dilakukan yaitu dengan melangkahkan kaki kiri. A. Lurus ke depan. B. Menyerong ke samping kanan. C. Ke samping kiri. D. Lurus ke belakang. Jawaban D. Menyerong ke samping kanan. Kesebelas, Hari melakukan latihan variasi gerak langkah kaki ke samping. Maka sikap awal untuk melakukan variasi gerak ini yaitu A. Kaki dibuka selebar bahu. B. Kaki dengan sikap kuda-kuda. C. Kaki kiri dilangkahkan ke depan. D. Kaki kanan dilangkahkan ke belakang. Jawaban A. Kaki dibuka selebar. Kedua belas, latihan gerak berirama mengandalkan keserasian gerak. Di bawah ini adalah salah satu contoh latihan gerak berirama yaitu lengan. A. Direntangkan ke samping. B. Ditaruh tepat di depan dada. C. Diayunkan ke samping. D. Diluruskan di samping tubuh. Jawaban C. Diayunkan ke samping.
Ke-13, ayunkan lengan kiri ke belakang dan diikuti menekuk kedua lutut. Latihan gerakan ini adalah dalam bentuk A. Mengayunkan dua lengan ke depan belakang. B. Mengayunkan dua lengan menyilang di depan tubuh. C. Mengayunkan satu lengan ke samping kanan dan kiri. D. Mengayunkan dua lengan ke samping kanan dan kiri. Jawaban A. Mengayunkan dua lengan ke depan belakang. Ke-14, Sulis mendapatkan pelajaran dari gurunya bahwa setiap olahragawan berkesempatan meraih kemenangan melalui sikap positif, tanggung jawab, dan elegan. Istilah ini disebut juga dengan A. Fair play, B. Playoff, C. Play on, D. Fanfare. Jawaban A. Fair play. Ke-15, Putri dan teman-temannya berbaris berbanjar. Mereka akan melakukan gerak senam irama. Posisi lengan Putri saat sikap permulaan yaitu A. Direntangkan ke samping. B. Lurus di depan dada. C. Diangkat di samping kepala. D. Lurus di samping pinggang. Jawaban lurus di samping pinggang. Ke-16, Mutia sedang berlatih gerakan renang gaya bebas. Bagian yang ditekuk saat mengayuh lengan yaitu A. Pundak, B. Lutut, C. Siku, D. Telapak tangan. Jawaban siku. Ke-17, Randy sedang berlatih pengambilan napas pada olahraga renang gaya bebas. Pernapasan dalam renang gaya bebas tersebut melalui berenang melalui A. Hidung, B. Telinga, C. Mulut, D. Tenggorokan. Jawaban mulut. Ke-18, gerakan kaki pada latihan olahraga renang gaya bebas akan menyebabkan tubuh kita A. Meluncur, B. Tenggelam, C. Mengapung, D. Melayang. Jawaban meluncur. Ke-19, gerakan tungkai kaki pada latihan renang gaya bebas sebaiknya dilakukan hingga batas A. Lutut, B. Tumit, C. Paha, D. Betis. Jawaban tumit. Ke-20, pada renang gaya bebas, sikap kepala saat pengaturan napas yang benar yaitu dengan cara A. Sejajar permukaan air, B. Berada di atas permukaan air, C. Berada di bawah permukaan air, D. Menoleh ke samping kanan dan kiri. Jawaban menoleh ke samping kanan dan kiri. Ke-21, posisi lengan ketika latihan olahraga renang gaya bebas berada di A. Atas kepala, B. Samping kepala, C. Samping pinggang, D. Depan dada. Jawaban samping kepala. Ke-22, saat kita berada di dalam kolam renang, maka sebaiknya kita A. Pemanasan dengan cara berlari, B. Menjaga kebersihan kolam, C. Sembarangan meludah, D. Mengabaikan aturan yang ada di kolam. Jawaban menjaga kebersihan kolam. Ke-23, berikut ini yang termasuk sikap yang sesuai dengan etika di dalam kolam renang yaitu A. Betty mengajari adiknya berenang, B. Parno mendorong temannya ke dalam kolam renang, C. Sinta tidak meludah saat berada di dalam kolam, D. Krishna dan teman-temannya bermain petak umpat. Jawaban C. Sinta tidak meludah saat berada di dalam kolam. Ke-24, berikut ini yang termasuk salah satu bahaya yang bisa kita alami saat berenang di dalam kolam renang yaitu A. Mengapung, B. Mengalami kram perut, C. Telinga kemasukan air, D. Terpeleset di dalam kolam. Jawaban terpeleset di dalam kolam. Ke-25, ketika sedang mengupas bawang, Amel mengalami luka iris. Luka iris tersebut biasanya terjadi karena terkena benda A. Tajam, B. Tumpul, C. Roncing, D. Mahal. Jawaban tajam. Ke-26,
Burhan mengalami luka memar yang diakibatkan benturan benda keras. Luka memar ini umumnya ditandai dengan pada bagian tubuh yang terbentur. A. Irisan. B. Tusukan. C. Benjolan. D. Goresan. Jawaban: benjolan. Ke-27. Ketika melakukan kerja bakti, kaki Renik tertusuk duri mawar. Ciri utama luka yang disebabkan oleh tusukan duri mawar yaitu A. Memar pada bagian yang tertusuk duri. B. Terdapat goresan di kulit bagian luar. C. Kedalaman lukanya melebihi panjang duri. D. Berwarna merah dan ada bekas gigitan binatang. Jawaban: terdapat goresan di kulit bagian luar. Ke-28. Ketika bermain dengan teman-temannya, Agus mengalami luka bakar pada tangannya. Luka bakar tersebut umumnya akan mengakibatkan di bawah kulit A. Pendarahan. B. Gelembung cairan. C. Rasa gatal. D. Pendarahan. Jawaban: gelembung cairan. Ke-29. Ketika berlatih berenang di kolam renang, Putri mengalami kram karena kurang pemanasan. Bagian tubuh yang biasanya terjadi kram adalah A. Lengan dan leher. B. Lengan dan perut. C. Kaki dan jari. D. Kaki dan betis. Jawaban: kaki dan betis. Ke-30. Untuk penanganan luka memar, sebaiknya lakukan pengompresan air dingin dan air hangat panas secara bergantian setiap A. 1 jam sekali. B. 2 jam sekali. C. 3 jam sekali. D. 4 jam sekali. Jawaban: 2 jam sekali. Ke-31. Tanda-tanda luka gigitan yang harus segera mendapat pertolongan dari dokter, yaitu luka gigitan yang menunjukkan salah satu ciri-ciri yaitu A. Bengkak. B. Sobek. C. Berdarah. D. Tergores. Jawaban: bengkak. Ke-32. Otot ligamen merupakan jenis otot yang mengikat antara A. Otot dengan sendi. B. Otot dengan saraf. C. Tulang dan otot. D. Tulang dan sendi. Jawaban: tulang dan sendi. Ke-33. Jenis pendarahan yang sering terjadi ketika melakukan aktivitas olahraga yaitu pendarahan A. Kepala. B. Hidung. C. Lengan. D. Kaki. Jawaban: hidung, mulut, dan kulit. Ke-34. Fajar dan kawan-kawannya sedang bermain sepak bola. Ketika sedang berebut bola, kaki Fajar berbenturan dengan kaki temannya. Dan akibatnya, kaki Fajar mengalami luka memar. Tindakan pertama untuk menangani cedera seperti ini yaitu A. Mengolesi dengan minyak kayu putih. B. Mengoleskan obat anti nyeri. C. Mengurut kakinya yang sakit. D. Segera mengompresnya dengan es batu. Jawaban: segera mengompresnya dengan es batu. Ke-35. Jenis luka yang cocok diberikan penanganan berupa pemberian obat merah adalah luka A. Bakar. B. Gigitan. C. Berdarah. D. Memar. Jawaban: berdarah. Ke-36. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap manusia menjalin pergaulan. Manusia bergaul dengan sesama disebut makhluk A. Ciptaan Tuhan. B. Bermoral. C. Sosial. D. Beriman. Jawaban: sosial. Ke-37. Siswa kelas keempat sedang melakukan penghijauan di lingkungan yang tandus. Sikap ini merupakan salah satu sikap yang A. Tercela. B. Terampil. C. Terpuji. D. Buruk. Jawaban: terpuji. Ke-38. Sandi menolong temannya yang mengalami musibah. Perbuatan Sandi tentu sangat bermanfaat bagi orang lain dan tentunya membuat Sandi merasa A. Sedih dan kecewa. B. Kesal dan ingin membalas. C. Tidak enak hati. D. Bahagia dan bangga. Jawaban: bahagia dan bangga.
ke-39. Berikut merupakan contoh dari perilaku terpuji antar teman sebaya dalam aktivitas fisik atau olahraga adalah A. Berusaha mencederai lawan. B. Menolong teman yang cedera. C. Tidak sportif. D. Berbuat curang. Jawaban, menolong teman yang cedera. Ke-40. Berikut merupakan perilaku terpuji dengan menjaga kebersihan lingkungan, kecuali A. Menyumbat saluran air di lingkungan sekitar. B. Menjaga kebersihan saluran air di lingkungan sekitar. C. Menjaga kebersihan tempat umum. D. Membuang sampah pada tempatnya. Jawaban, menyumbat saluran air di lingkungan sekitar.